Pemirsa, dan kami akan hadirkan informasi terkait dengan pantauan arus balik Lebaran ini, pemirsa, di mana H+4 Lebaran Pelabuhan Merak terpantau lengang di dermaga eksekutif dan reguler. Ada pergerakan arus balik dari Pelabuhan Bakauheni, namun tidak sempat menimbulkan penumpukan kendaraan yang turun. Sedangkan untuk penyeberangan ke arah Sumatera terpantau masih ada kendaraan yang menyeberang. Sementara itu hingga siang hari ini, pemirsa, situasi arus lalu lintas di Tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan penerapan rekayasa lalu lintas pun masih diberlakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Arneta Butar-Butar dari Pelabuhan Merak dan juga Devi Syafira dari Tol Cikatama. Kita terlebih dahulu ke Arneta. Arneta, bisa digambarkan kondisi Pelabuhan Merak siang hari ini seperti apakah? Silahkan. Selamat siang Jason, Widya dan juga pemirsa. Untuk kondisi di Pelabuhan Merak pada siang ini yang bisa kami gambarkan terpantau masih lengang baik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Karena memang meskipun dari informasi yang kami terima sempat ada penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, namun nampaknya antrian kendaraan tersebut setelah turun di Pelabuhan Merak langsung cepat terurai sehingga tidak ada penumpukan kendaraan yang berlebih di Pelabuhan Merak. Dan memang kebanyakan kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni turun di Pelabuhan Ekspres yang ada di Pelabuhan Merak sendiri. Dan dari data yang kami peroleh per tanggal 8 kemarin hingga per jam 8 kemarin hingga jam 8 pagi ini sudah ada 35 unit kapal yang beroperasi. Dan memang jumlah tersebut lebih banyak kalau kita bandingkan jika dengan hari Senin, yakni hanya 32 unit kapal saja yang beroperasi. Dan juga adapun realisasi total penumpang itu sudah mencapai 123.000 orang, yakni naik 11% kalau kita bandingkan dengan periodisasi yang sama di tahun lalu. Dan memang untuk total kendaraan yang telah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni hingga ke Pelabuhan Merak saat ini sudah tercatat 28.000 lebih unit yang menyeberang atau naik 14%. Dan memang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2 dan disusul oleh kendaraan logistik. Tadi juga memang ada pergerakan dari Pelabuhan Bakauheni yang menyeberang ke Pelabuhan Merak saat ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 juga. Dan memang pemudik belum semuanya yang kembali ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera, karena di H-10 Lebaran hingga kemarin tercatat baru 676.000 penumpang yang menyeberang dari Sumatera menuju Pelabuhan Merak atau ke Pulau Jawa. Sedangkan untuk total penumpang yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera dari H-10 sebelum Lebaran hingga kemarin sudah mencapai 1 juta lebih penumpang. Artinya masih ada kemungkinan pemudik yang akan terus kembali ke Pulau Jawa. Dan memang hari Senin kemarin itu lebih tinggi ketimbang hari sekarang dari total penumpang yang menyeberang kembali ke Pulau Jawa, yakni per kemarin itu sudah ada 47.000 lebih penumpang, naik 16% dari periodisasi yang sama pada tahun lalu. Dan untuk total kendaraan per harian dari hari kemarin itu sudah pagi tadi sudah mencapai dari Jawa ke Sumatera itu sudah mencapai 6.000 lebih untuk total kendaraan roda 4, sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu sudah mencapai 1.000 lebih kendaraan roda 2. Artinya hari ini hingga pagi tadi pukul 8 jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan hari Senin. Kembali ke studio untuk Jason dan Widya. Baik, terima kasih rekan Arneta Butar-Butar dari Pelabuhan Merak. Berikutnya ada siapa, Jason? Nah, berikutnya ini kita memantau dari Tol Cikatama, ada Devi Syafira. Selamat siang, Devi, bisa Anda gambarkan situasi arus balik di Tol Cikatama seperti apa? Ya, Jason dan juga Widya, saat ini situasi di Tol Cikampek Utama, terutama di arus balik, terpantau ramai dan lancar. Memang kalau kami melihat tadi, sempat terjadi ketersendatan antrian, yaitu hanya sekitar 10 meter saja. Namun hal itu tidak menimbulkan kemacetan ataupun penumpukan kendaraan. Jika dibandingkan dengan tadi malam, memang sempat terjadi kepadatan ataupun penumpukan kendaraan, antrian sebesar ataupun sepanjang 3-4 km. Hal itu disebabkan karena ada para pengemudi ataupun
para kendaraan ini lupa mengisi e-tol dan mengakibatkan ketersendatan yang lumayan panjang. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga diimbau kepada para pengemudi ataupun pemudik untuk mengisi e-tol agar dapat berjalan dengan lancar dan juga tidak menimbulkan ketersendatan. Dan untuk antisipasi lainnya adalah pihak Jasa Marga atas diskresi kepolisian ini telah menerapkan atau memberlakukan rekayasa lalu lintas, yaitu seperti one way dan kontraflow. Yang mana one way ini sudah diberlakukan sejak tanggal 24 April hingga hari ini pukul 12 malam. Namun kita akan melihat jika nantinya pada H-3 jam sebelum masa pemberlakuan one way ini selesai, masih terdapat peningkatan kendaraan dari pantauan CCTV maupun dari laporan petugas, maka tidak menutup kemungkinan rekayasa lalu lintas one way ini tetap akan diberlakukan. Dan hal itu pun selaras juga dengan kontraflow yang akan tetap diberlakukan dari kilometer 72 Cikampek Utama menuju kilometer 47 Karawang Barat. Jika masih terdapat peningkatan maupun penumpukan kendaraan, maka juga akan diberlakukan. Dan untuk rekayasa lalu lintas lainnya yaitu ganjil genap, memang kalau menurut pantauan kami sampai hingga hari ini belum diberlakukan. Namun menurut pernyataan dari Kakor Lantas, jika nantinya terjadi peningkatan ataupun penumpukan kendaraan yang sangat meningkat, maka tidak menutup kemungkinan juga akan diberlakukan. Nah, untuk antisipasi lainnya, ini Jason dan juga Widya, pihak Jasa Marga beserta pihak terkait telah memberikan diskon tarif tol yaitu sebesar 20% untuk golongan kendaraan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang mana diskon tarif tol ini tidak hanya di tol Jakarta Cikampek saja, namun dari tol Semarang menuju tol Jakarta, yaitu yang awalnya Rp372.000 saat ini hanya membayar Rp297.600. Nah, untuk golongan 1 yang berada di tol Jakarta Cikampek ini yang awalnya membayar Rp20.000 hanya saat ini membayar Rp16.000, yang mana artinya ada potongan Rp4.000, dan untuk golongan lainnya juga sama, yaitu diberikan diskon sebesar 20%. Nah, untuk antisipasi lainnya, ini juga pihak Jasa Marga telah menambah gardu tol yang semula hanya berjumlah 15, saat ini sudah ada 24 gardu tol, dan juga menyiagakan 30 unit mobile reader untuk mengoptimalkan transaksi. Selain itu juga ada pembatasan angkutan barang yang mana berlaku sejak tanggal 24, kemudian rencananya berakhir hari ini, namun diperpanjang pada 28 April pukul 12 malam. Nah, untuk itu diimbau antisipasi ini sudah dilakukan untuk mengurai kepadatan, sehingga diimbau kepada para pengemudi untuk tidak lupa tadi mengisi saldo elektronik, kemudian mengisi bahan bakar minyak, dan juga melihat kondisi kendaraan, baik kondisi dalam keadaan prima, kemudian juga kondisi kesehatan agar tidak terjadi ketersendatan, karena hal-hal menghambat sekecil apapun ini dapat membuat ketersendatan sehingga mengalami penumpukan kendaraan dan mengantri panjang. Kalau kami melihat tadi situasi di tol Cikampek Utama ini memang cenderung ramai lancar, namun nanti ketika menjelang sore ataupun malam hari bisa terjadi kepadatan ataupun kemacetan, sehingga diharapkan antisipasi dan dari kerjasama pengemudi ataupun masyarakat ini diharapkan untuk dilakukan. Nah, masih adanya rekayasa one way ini sehingga dari arah Jakarta yang mau menuju ke arah Transjawa ataupun Jawa Tengah ini diarahkan menuju ke tol Cikampek Utama 72, kemudian diarahkan ke Jalan Nasional Pantura. Sementara pengguna jalan dari Jakarta yang mau menuju ke Bandung ini diarahkan ke tol Cipularang yang saat ini masih berlaku normal. Sementara demikian, Jason dan Widya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira dari tol Cikampek Utama dan sebelumnya Arneta Butar-Butar dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali teman-teman. Salam sehat selalu.